ya. Jadi judulnya adalah komunikasi serial antar dua Arduino. Jadi ada dua Arduino yang akan kita komunikasikan. Menggunakan softwarenya adalah software Proteus. Nah, untuk materi ini dan link softwarenya sudah saya berikan di WA grup komunitas kita. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sebagai pemateri berharap nanti di workshop ini, atau saya sebutnya sharing saja ya, minta bantuan dengan rekan-rekan. Saya dari pembina UKN Mekatronika dari kampus IDI Kosgoro 57. Dan biasanya nanti ada latihan rutin saya akan share juga nanti buat bapak-bapak secara videonya di YouTube saya nanti, dan saya akan masukkan ke YouTube komunitas juga. Untuk nomor kontak silakan bapak rekan-rekan semua yang tergabung di komunitas untuk menghubungi saya di 0812 944 63803 atau ke email saya ya, boleh juga ke m.febriansa@istm.ac.id. Oke, pertama kali yang akan saya tampilkan adalah Arduino Uno. Di sini saya ambil Arduino yang paling umum saja yang saya jelaskan. Nah, untuk berkomunikasi serial dengan board Arduino, jadi rekan-rekan semua bisa perhatikan di sini pin-pinnya. Jadi konfigurasi pinnya bisa kita lihat bahwa untuk komunikasi itu ada di pin 0 dan pin 1. Pin 0 dan pin 1 ini adalah I/O yang berhubungan dengan serial. Dan ini serialnya adalah serial hardware. Serial hardware itu artinya apa? Jadi memang pin 0 dan pin 1 inilah yang bisa berkomunikasi langsung secara serial dengan perangkat lain. Dan ini paralel dengan USB yang ada di boardnya Arduino. Jadi USB plug ini dia terhubung dengan pin 0 dan pin 1 ini. Ya, pin 0 dan pin 1 ini. Makanya kalau rekan-rekan semua pada saat mendownload program melalui USB ini, dari terminal USB ini, dan saat itu rekan-rekan menghubungkan pin 0 dan pin 1 ini ke suatu perangkat yang lain, itu biasanya mengalami kegagalan dalam mengupload program ke Arduino-nya. Itu sudah wajar. Kenapa? Karena pada saat menguploadnya terjadi gangguan dari perangkat yang rekan-rekan hubungkan ke pin 0 dan pin 1 ini. Makanya kemarin Pak Dodi menjelaskan mengenai bagaimana merancang robot dengan Android nanti, dan modul HC05, Bluetooth HC05 dihubungkan ke pin 0 dan pin 1. Makanya di situ saya sebutkan pada saat atau Pak Dodi juga sebutkan pada saat mendownload pin 0 dan pin 1-nya harus dilepas ya. Karena kalau tidak dilepas biasanya gagal untuk mengupload program kita ke dalam Arduino. Tapi yang perlu rekan-rekan ketahui adalah di Arduino dia memiliki fasilitas menggunakan software serial. Software serial ini apa sih artinya? Software serial adalah salah satu fasilitas, keunikannya di dalam Arduino adalah menggunakan software sebagai komunikasi serial. Nah, tadi saya sebutkan di 0 dan 1 itu adalah I/O untuk serial ya, tapi secara hardware. Artinya apa? Memang dia dibantu oleh driver dari IC CA340 biasanya untuk berkomunikasi dengan USB yang di komputer, dan untuk 0 dan 1 ke pin TX-RX yang ada di ATmega 328 itu langsung. Jadi ini driver buat USB to TTL ya kan. Nah, sedangkan 01 ini langsung ke pin TX-RX-nya IC ATmega-nya. Seperti itu ya. Nah, ini secara langsung karena di dalam ATmega-nya sudah bisa membaca komunikasi tersebut. Nah, sedangkan dengan software serial itu memanfaatkan software di mana dia diubah menjadi komunikasi serial dengan memanfaatkan memori atau buffer yang ada di dalam IC tersebut. Nah, untuk software serial, rekan-rekan semua bisa memanfaatkan pin apa saja di sini. Sampai analog pun juga boleh kita jadikan pin serial secara virtual. Jadi kita menyebutnya di dalam konsep software serial ini dengan virtual serial ya, dengan virtual serial. Seperti itu ya. Nah, tapi saya tidak membahas yang virtual serial. Saya lebih membahas ke arah
pin 0 dan pin 1 ini dan nanti diaplikasikan ke Proteus seperti itu ya. Ya, jadi ini pin-pinnya rekan-rekan bisa baca sendiri, cuma saya lebih fokus ke pin 0 dan pin 1 saja. Berikutnya, nah di dalam pemrograman Arduino IDE itu juga ada serial monitor nanti, ada serial monitor ya. Nah, serial monitor ini nanti dimanfaatkan untuk membaca data baik dari Arduino atau mengirim data dari PC ke Arduino, seperti itu ya. Ini standar digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan mengenai atau pengantar mengenai komunikasi serial. Komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data untuk mengirimkan data sekian bit ya, bukan byte ya. Jadi hanya 1 bit saja pada satu waktu tertentu, misalnya 1 detik melalui seutas kabel. Nah, ini kelebihan dari Arduino. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan hanya 1 kabel saja. Kalau dia bolak-balik baru dia butuh 2 kabel, pin TX dan pin RX. Tapi kalau untuk satu arah saja dia butuh 1 kabel sama satu lagi GND sebagai referensi ya. Nah, pada dasarnya komunikasi serial adalah kasus khusus komunikasi paralel dengan nilai N-1. Maksudnya apa? Jadi kalau rekan-rekan lihat semua di port Arduino itu sebenarnya dia bisa berkomunikasi paralel dengan semua pin I/O dia. Sebenarnya kalau kita membahas dengan pemrograman awal dia, dulu sebelum ada Arduino, boardnya Arduino, kita menggunakan CVA-VR, itu kita bisa mengakses secara paralel satu port. 1 byte, kita bisa langsung mengaktifkan 8 LED dalam satu waktu. Nah, inilah yang dinamakan dengan paralel. Nah, sedangkan untuk komunikasi serial itu sebenarnya kasusnya adalah kasus khusus. Di sini disebutkan kasus khusus ya. Saya ngambil referensinya seperti itu dengan teknik N sama dengan 1. Atau dengan kata lain, suatu bentuk komunikasi paralel dengan jumlah kabel hanya 1 dan dikirimkan 1 bit per 1 bit secara simultan. Jadi seperti itu. Jadi serial itu hanya mengirimkan 1 data per bitnya, per secondnya dalam satu waktu gitu. Seperti itu ya. Berapa kecepatannya, semakin tinggi kecepatannya, misalnya 11.600, semakin cepat data itu akan bergerak. Seperti itu. Nah, di sini kita membahas langsung ke serial monitor. Apa itu serial monitor? Serial monitor adalah fasilitas di Arduino IDE yang memungkinkan kita bisa memantau data komunikasi antara Arduino dengan perangkat komputer kita atau dengan perangkat lainnya. Hal ini sangat berguna untuk memastikan sketsa atau program yang kita buat sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, untuk tampilannya, rekan-rekan bisa melihat, ini adalah tampilan serial monitor. Saya aktifkan dulu sambil ini ya. Saya aktifkan terlebih dahulu ini saya. Untuk sebentar. Sepertinya saya pakai yang versi nggak tahu ya, tadi itu saya coba tidak mau jalan. Ini sambil loading ya, sambil loading program saya. Jadi lagi banyak banget nih yang jalan ini. Nah, inilah tampilan serial monitor di dalam IDE ya. Ini saya ambil dari IDE saya, warnanya hitam ya. Kalau rekan-rekan warnanya putih, rekan-rekan bisa cari darknya saja atau background belakangnya saja, itu warnanya bisa diganti-ganti nanti. Tunggu sebentar sampai loading. Nah, serial monitor itu ada di mana? Di pojok kanan atas. Ada tulisannya serial monitor. Nanti rekan-rekan tinggal klik, ini akan keluar. Ya, akan keluar seperti ini. Syaratnya cuma satu, harus terhubung dengan Arduino-nya. Ya. Atau kalau enggak, virtual serial diaktifkan. Bukan virtual serial. Program emulator serial diaktifkan kalau misalnya tidak terhubung dengan Arduino. Oke, berikutnya. Sudah muncul belum Arduino saya? Nah, ini dia ya. Seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi bisa dilihat ini Arduino saya. Jadi serial monitornya di sini. Nah, perhatikan buat rekan-rekan semua. Kalau Arduino belum terpasang di sini, ya, Arduino belum terpasang di sini, itu bisa dilihat dari toolsnya. Nah, ini portnya mati, ya. Rekan-rekan tidak akan bisa mengaktifkan serial monitor. Jadi di sini COM-nya available. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan Arduino, misalnya saya ambil ya di sini, Arduino saya pasang dan saya masukkan ke USB. Nah, itu kan ada tanda.
Oke, nah secara otomatis nanti COM-nya akan muncul, ya, COM-nya akan muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru bisa di running atau ditampilkan serial monitornya. Jadi seperti ini ya. Jadi serial monitornya bisa ditampilkan. Ya, jadi harus terhubung dengan komputer Arduino-nya. Nah, kalau ini saya cabut Arduino-nya, nanti dia akan hilang COM-nya. Jadi COM-nya tidak akan muncul nih. Nah, tadi saya sebutkan Arduino COM serial bisa muncul kalau Arduino dipasang, oke. Satu lagi kalau rekan-rekan semua mengaktifkan namanya virtual nah seperti ini, virtual serial port emulator. Seperti ini ya. Kalau ini diaktifkan, itu juga bisa memunculkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita pilih sebagai pair saja, terus kita konekkan, terus kita hubungkan mau COM berapa dengan COM berapa. Misalnya COM 1 dengan COM 4. Ya. Kita finish, oke, ini running. Nah, berarti kita akan arahkan dia ke port misalnya COM 1. Ya. Nanti kita running, kita klik bagian ininya. Nah, dia keluar gitu. Tapi ini virtual atau menggunakan emulator. Ya, menggunakan emulator. Oke, itu sekedar informasi mengenai serial monitornya. Kita lanjut lagi. Selain itu, serial monitor dapat kita gunakan untuk melihat hasil suatu eksperimen dengan cepat tanpa perlu menggunakan piranti keluaran seperti LCD. Sebagai contoh, jika rekan-rekan ingin mengetahui berapa persen tingkat kelembapan tanah dari sensor yang kita buat, atau kita ingin mengetahui berapa suhu dari sensor SHT11 yang kita pasang, maka tidak perlu menggunakan tambahan LCD. Cukup dengan serial monitor saja. Ya. Serial monitor juga dapat digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk teks dari komputer kita ke Arduino. Hal ini juga bermanfaat dalam beberapa eksperimen. Contohnya adalah kita tidak perlu melibatkan peranti tambahan seperti keypad jika ingin mencoba membuat interaksi dengan perangkat lainnya. Jadi biasanya kita pakai keypad untuk password digital. Nah, itu juga bisa dengan serial monitor. Kita kirimkan datanya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Untuk membuka serial monitor, rekan-rekan cukup tinggal mengklik bagian kanan atas seperti ini. Nah, nanti akan muncul ininya ikonnya ataupun menunya. Selanjutnya pertukaran data antara Arduino dengan printer kita dapat melakukan melalui serial. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan komunikasi ini, itu baud rate antara komputer dengan Arduino harus sama, ya. Jadi jika data yang dikirim itu menggunakan 9600 bit per detik atau BPS, maka data yang diterima pun harus sebesar 9600 bit per detik, ya. Jika besar data yang diterima dan data yang dikirim tidak sama, jadi yang di komputer misalnya 1600, yang di Arduino adalah 11500, maka data tersebut tidak akan terbaca oleh Arduino maupun oleh komputer karena data yang diterima tidak sama atau tidak sempurna. Nah, untuk rekan-rekan semua, ini adalah salah satu perintah paling sederhana ya, mengirimkan data dari Arduino menuju ini bukan dari Arduino, dari Arduino ke PC ya. Ini bukan ide, ini salah. PC atau laptop. Jadi ada sedikit revisi ya, saya lupa ganti. Jadi ini adalah kalau kita mau mencoba membuat satu program mengirimkan data dari Arduino ke PC kita. Ya. Yang nanti dilihat di IDE-nya. Oh, ini benar sebenarnya. Jadi dilihatnya di IDE nanti ya. Dalam kurung saya bikin aja IDE Arduino. Ya, jadi IDE saja dia. Nggak cukup dia. Ya. Ini benar tadi, dari Arduino, dari modul Arduino ke IDE-nya, ya, ke serial monitornya. Nah, ini cukup dengan cara membuat sketsa ini atau membuat program ini. Ya, kita cobakan saja, Saya akan ambil satu
Arduino saya. Saya ambil salah satu contoh paling sederhana ya. Ini saya hubungkan dulu Arduino-nya. Oke, Arduino-nya sudah terhubung. COM-nya adalah... Nah, untuk mengetahui Arduino itu COM berapa, tadi kan saya sudah menyeting di serial virtual emulator saya COM 1 dan COM 4. Berarti ini COM 5. Atau lebih pastinya, rekan-rekan bisa melihat di Device Manager. Ya, di Device Manager, terus lihat di bagian COM-nya atau port-nya di sini. Nah, ini kalau kita cabut, COM 5-nya akan hilang. Kalau Arduino-nya kita cabut ya. Nah, itu hilang. Nah, ini saya pasang kembali Arduino-nya. Nah, oke, ini terhubung ya. Oke, sekarang kita akan membuat program hanya mengirimkan saja. Ya. Bisa program yang ini yang rekan ambil, yaitu serial pin, atau bikin program baru juga boleh. Oke, saya coba bikin program baru saja. Oke. Untuk komunikasi serial itu hanya membutuhkan serial.begin 9600. Saya copy saja ya. Oke, serial.begin saya pastikan di sini. Selanjutnya perintah serial.print. Ya, serial.print. Ya, ini saya tutup ya. Nah, biar rekan-rekan bisa melihat di bagian, boleh di void loop. Kalau di void loop nanti programnya akan dikirimkan terus-menerus. Kalau hanya mau sekali saja, ditaruhnya di void setup saja. Karena di void setup dia hanya mengirimkan sekali. Oke, ini yang versi ini saya. Saya akan buat baru. Saya akan pastikan di sini. Selanjutnya saya akan simpan terlebih dahulu di desktop saja sketch-nya. Saya pastikan Arduino Uno COM 5 sudah benar verify-nya. Kalau verify masuk berarti Arduino saya yang rusak. Kita coba verify-nya kalau benar. Oh, loadingnya lama. Ayo. Come on. Oke, verify-nya harusnya benar. Tunggu sebentar. Oke, saya coba isi. Saya coba upload ke Arduino Uno saya. Kalau ini error berarti saya harus ganti boardnya ya. Iya, tunggu. Duh, programnya baru 2 baris saja udah begitu ya. Nah, oke. Selesai. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat ya serial monitornya. Nanti tulisannya, nah benar, selamat datang. Ya, selamat datang. Nanti kalau ini saya tempatkan di loop, nanti selamat datang akan muncul terus menerus ya. Oke, kita kembali ke materi kita. Jadi buat rekan-rekan semua, untuk mengirimkan satu data dari Arduino kita ke PC, kita bisa menggunakan program SCAD ini atau program ini. Next, jika rekan-rekan ingin mengirimkan program dalam format bilangan lain, itu bisa menggunakan format seperti ini ya. Jadi belakangnya bilangannya berapa dikasih, mau desimal, oktal, heksa, biner ya, atau mau ngirim karakter. Jadi bilangan angka itu akan dibuat dalam bentuk karakter, itu juga bisa.
Oke. Nah, untuk menentukan jumlah pecahan juga bisa. Di sini untuk menentukan jumlah pecahan, rekan-rekan bisa menggunakan serial.print atau serial printer dengan argumen pertama berupa bilangan pecahan yang tidak dikirim ke serial monitor, dan argumen kedua berupa angka yang menyatakan jumlah digit pecahan yang dikehendaki untuk ditampilkan di serial monitor. Jadi artinya kalau misalnya kita ingin mengirimkan dalam bentuk floating atau yang berkoma, berarti pastikan di belakangnya menentukan berapa yang akan ditampilkan di belakang komanya, seperti itu ya, untuk jumlah untuk bilangan yang pecahan ya. Nah, berikutnya adalah mengirimkan data. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan dari Arduino ke PC ya, yang kita lihat di serial monitornya IDE-nya Arduino. Nah, kalau ini sekarang kebalikannya. Untuk program mengirimkan dari laptop ke Arduino, di dalam program Arduino membutuhkan yang namanya program yang menerima datanya. Nah, untuk program tersebut itu biasanya menggunakan dua cara. Boleh seperti ini, if dalam kurung serial available, buka kurung tutup kurung, lebih besar 0, tutup kurung, kurung kurawal, dan ini diisi programnya. Atau bisa juga tanpa menggunakan lebih besar 0, langsung saja if serial available, buka kurung kurawal, isikan programnya, tutup kurung kurawal. Jadi seperti ini. Jadi boleh menggunakan teknik yang di atas atau yang di bawah. Itu sama saja. Nah, ini adalah sketch atau program mengirim data dari komputer yang ada di PC ke Arduino kita. Ya. Jadi di sini dilihat ada point setup. Selalu ada seperti ini ya, serial.begin 9600 itu adalah identifikasi untuk mengaktifkan serialnya. Selanjutnya point loop. Nah, di sini menggunakan if serial available, buka tutup kurung, lebih besar 0. Nah, di sini dia buat karakter, ini tipe data ya. Tipe datanya char, karakter, ini nama variabelnya, terus sama dengan serial.read. Seperti itu ya. Selanjutnya serial itu dikirim balik untuk mengetahui bahwa yang kita terima itu benar atau tidak. Nah, ini kita coba saja ambil salah satu ininya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Saya ambil ini program tadi. Saya ganti saja. Nah, nanti semua data yang diterima dikirimkan balik. Berarti saya tinggal memberikan perintah serial print.ln. Oke. Sama seperti ini ya. Nah, data terimanya yang saya kirim balik. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan ya. Terus saya isi ke dalam, Arduino-nya dicopot. Nah, mungkin langsung saja saya buka Proteusnya kali ya, untuk program seperti ini. Tunggu, ini pasti gagal karena boardnya saya copot. Saya aktifkan saja Proteus saya. Oke, ini ada Proteusnya. Ini pasti error nih, karena boardnya saya copot, Arduino-nya saya lepas tadi. Ya, Arduino lepas. Ini error, ya kan error. Kita langsung saja verify. Ya, kita verify saja. Jadi saya hanya mengambil hacknya saja, nanti saya tempatkan di Proteus. Nah, ini dia. Ini mudah-mudahan sih sukses ya, karena tadi saya coba gagal. Ya, saya kecil biar terlihat semua. Terlihat sama rekan-rekan ya. Ini saya lagi proses untuk mengambil hacknya dari Arduino. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Untuk mendapatkan hack dari Arduino yang seperti ini, ya, yang seperti ini, ya, yang harus rekan-rekan lakukan adalah
melakukan settingan di pre-reference ya, dan mengaktifkan compile dan upload. Ini diaktifkan dua ini. Satu saja sih sebenarnya, cuma saya biasanya dua. Saya aktifkan. Sudah. Nah, ini sudah done ya, karena saya tidak pakai yang upload tapi yang verify. Saya ambil saja hacknya. Jadi cari yang .hack. Nah, ini dia. Nih. Oke, diambil, di Ctrl C, copy ya. Nanti dipastikan di sini. Nah, di program filenya rekan-rekan bisa hapus yang lama, masukkan yang baru. Oke, selanjutnya tinggal di running. Nah, sebelum di running, perhatikan dulu dia COM-nya COM berapa. Di sini COM yang saya aktifkan COM 1 saja deh. COM 1 ya. COM 1 saya aktifkan. Oke, nanti dia kalau di running, ini mudah-mudahan nggak error ya. Nah, kita lihat di serial monitor, kita hubungkan dengan COM 1. COM 4, sorry, jangan COM 1, COM 4. COM 4. Kenapa saya bilang COM 4? Karena di sini saya sudah mengaktifkan emulator saya, ya, bahwa COM 1 itu akan terhubung dengan COM 4. Ya, COM 1 akan terhubung dengan COM 4. Jadi saya aktifkan COM 4. COM-nya COM 4, sorry. Oke, saya tes. Nah, ini tulisannya. Ya, jadi perhatikan kan tulisannya tes. Kenapa tesnya ke bawah? Karena di dalam programnya ada serial println. Jadi kalau serial println ini saya matikan, jadi tidak ada ln-nya, terus saya verify kembali. Oke, kita coba ya. Saya verify kembali. Tunggu sebentar. Agak lama di proses ininya ini. Nah, ini sudah selesai. Oke. Selanjutnya saya menggunakan program ini saya tutup dulu. Saya buka kembali programnya. Menggunakan COM 4. Oke. Selanjutnya saya tulisannya adalah tes. Saya send. Oh, sorry, saya belum aktifkan Proteusnya. Oke, Proteus sudah saya aktifkan, saya connect, saya kirim tes. Nah, ini keluarnya tes. Jadi saya tulis tes huruf kecil. Ini saya clear. Tes huruf kecil. Seperti itu ya. Kita akan lihat ini bagaimana nanti dia akan mengirimkan data dari serial. Selanjutnya ditampilkan kembali di serial monitornya Arduino. Oke. Oke, selesai. Kita lihat di serial monitor kita. Oke. Nah, ini ada muncul sekali ya, karena ada pengiriman. Saya akan coba tes. Nah, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat, saya tulis QWERTY, nanti dikirimkan QWERTY. Ya. Jadi dengan program yang tadi yang seperti ini, rekan-rekan bisa lihat, dia bisa langsung terkomunikasi. Berikutnya, nah untuk menggunakan di Proteus, rekan-rekan bisa menggunakan wiring ini. Nanti akan saya share Proteus yang sudah jadinya, yang kayak gini. Nanti silakan rekan-rekan gunakan Proteusnya. Oke. Berikutnya, nah jika ingin bermain dengan Bluetooth, sebenarnya juga bisa. Di Proteus sudah ada modul Bluetooth, ya. Di Proteus sudah ada modul Bluetooth. Contohnya yang mana? Saya perlihatkan dulu modul Bluetooth yang ada ya.
Saya lupa di app berapa, saya lihat dulu. Nah, ini di app 3 bisa atau di app 2. App 2 saja saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan kepada rekan-rekan semua app 2, aplikasi 2. Nanti saya share semua file Proteusnya, silakan rekan-rekan gunakan. Tunggu sebentar, kita tunggu sampai Proteusnya muncul. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki Bluetooth ya, atau dongle ya, dongle juga boleh, dongle Bluetooth, tinggal pasang di USB, pasang di COM-nya berapa. Nah, nanti bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar ya. Itu bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar. Tapi kalau ingin bermain di dalam saja, rekan-rekan bisa menggunakan yang seperti ini. Atau nanti rekan-rekan juga bisa menghubungkan Arduino dengan Arduino seperti ini. Ya. Jadi Arduino dengan Arduino, di sini ada pin pengirimannya, di sini pin penerimanya, itu bisa. Ya. Itu rekan-rekan bisa mencobanya. Tapi kalau ingin tercoba dengan terhubung keluar, itu bisa menggunakan yang seperti ini. Ya. Jadi pakai Bluetooth HC05 atau 06 yang ada di Proteus, terus komunikasikan dengan RS232. Atau kalau males sekali pakai ini ya Bluetooth dengan Bluetooth gitu. Jadi AC05 dengan AC06 itu bisa berkomunikasi. Seperti ini saja bisa. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sambil saya tutup saja materinya karena ini materi sudah selesai. Ini selesai kasih dari Bluetooth. Tunggu Pak, nanti di ini akan saya buka sesi tanya jawabnya. Buat rekan-rekan yang ingin menggabungkan Bluetooth asli real modulnya dengan ini, konfigurasi seperti ini ya. Konfigurasi seperti ini. Jangan sampai terbalik ya. TX dengan RX-nya jangan sampai salah. Oke, seperti itu. Oke, saya stop share dulu atau mau nunggu yang saya coba yang tadi? Atau kita tutup dulu lah ya, biar kita bisa komunikasi dulu. Jadi itu tadi seperti saya bilang, hari ini saya lebih ke ini diskusi atau sharing apa yang sudah pernah rekan-rekan lakukan, apalagi yang sudah master-master pasti sudah bisa lah. Oke, saya stop sharing dulu biar bisa melihat rekan-rekan semua. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan tadi? Pak, saya Pak Dodi ini gabung sama Pak Johan nih. Pak Johan atau siapa? Pak Dodi juga. Oh, Pak Dodi. Oke, Pak Dodi, silakan. Silakan Pak Dodi. Di rumah. Ya, ini pada prinsipnya kan yang diajarkan Pak itu kita masukkan aja ini transmitter receiver ya. Jadi seperti bahasa remote control. Memang saya pernah memakai itu Pak, tapi nggak pakai Bluetooth, pakai yang komunikasi NRF 24L01. Ya, sama Pak. Jadi Bluetooth itu serial juga Pak. Sama ya. Sama. Ya, sama betul ya. Sama. Sama. Cuman nanti kan maksud kita biar mereka tahu seperti apa aja alat komunikasinya gitu kan. Ya. Bluetooth ini nanti mungkin Pak Bemi bisa jelaskan bermacam-macam jenis komunikasi yang banyak sekali. Ya. Cuman nanti kan di bahasa programnya aja. Oke, itu aja masukan saya Pak. Boleh Pak, boleh. Makanya Pak Dodi di sini saya perlihatkan beberapa komunikasi. Pertama Arduino dengan Arduino, ya kan? Yang kedua, kalau Arduino dengan Arduino, kalau kita bermain secara Proteus itu bermain hanya di dalam laptopnya saja. Hanya bermain di laptopnya saja. Tapi kalau kita sudah ingin mencoba bermain dari luar, saran saya boleh pakai dongle, ya. Dongle itu jenisnya banyak, jadi saya perlihatkan saja tampilan saya biar rekan-rekan bisa lihat. Jadi dongle itu bisa, tampilan saya kelihatan ya Pak ya, walaupun di belakangnya hijau-hijau.
Jangan dilihat belakangnya ya Pak ya. Itu ada tenda pengungsi di belakang. Nah, yang kayak gini juga bisa. Ya, ini dongle Bluetooth. Ya. Ini dongle Bluetooth. Saya malah punya 2 malah itu. Nah, atau yang model yang lama yang bentuknya seperti flash disk juga boleh. Ya, yang belum bisa. Nah, saya ada yang bentuknya USB yang ujungnya seperti apa ya? Saya nyari dari tadi nggak ketemu saya. Jadi ujungnya USB, tapi belakangnya itu udah berbentuk modul biasa, Pak. Tadi saya cari-cari nggak ketemu. Jadi seperti itu ya. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau rekan-rekan mau coba yang ini, saya perlihatkan presentasi saya dulu. Nah, mau yang nyoba yang seperti ini juga boleh nih. Nah, terlihat Pak Dodi tampilannya? Kelihatan. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ini juga boleh ya. Nah, ini saya bisa contohkan saja ya. Saya bisa contohkan saja. Ini saya pakai COM 1 ya. Di sini COM 1. Di sini saya menggunakan COM 4. Oke ya. Nah, kalau di Proteus, buat rekan-rekan semua yang ingin bermain dengan Proteus, ingat kalau ingin berkomunikasi COM dengan COM, itu di Proteusnya tidak bisa dilakukan secara langsung. Tidak bisa dilakukan secara langsung. Terus bagaimana cara menghidupkannya? Pertama, rekan-rekan harus menghidupkan atau menginstal yang namanya Virtual Serial Port Emulator ini. Virtual Serial Port Emulator ini ya. Apa tujuan virtual ini? Jadi secara virtual menghubungkan COM yang kita inginkan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau Bapak ingin terhubung dengan selain di dalam Proteus, misalnya terhubung dengan handphone Bapak, terhubung dengan yang punya Bapak tadi pakai TRF ya Pak ya, segala macam. Yang penting intinya dia harus terhubung ke COM-nya, seperti itu. Nah, sekarang ini ada COM 1 dengan COM 4. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, pilih yang pairing ini ya, yang virtualnya 1 ke 2 terhubung secara langsung. Selanjutnya pilih COM-nya. COM berapa? Oh, tadi COM 1 dengan COM 4. Oke, finish. Nah, ini sudah terhubung ini. Sudah terhubung. Jadi kalau ini saya running, ini kan nggak ada program ya. Ini kan elektronik semua nih. Kalau saya running ini, nanti akan keluar virtualnya. Ini virtual bawah, ini virtual atas. Jadi kalau saya ketik yang di atas, nanti yang munculnya di bawah. Jadi ini saya ketik di atas, munculnya di bawah. Saya ketik di bawah, munculnya di atas. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kelebihannya adalah seperti itu. Jadi kita bisa mencoba langsung gitu. Nah, salah satu aplikasi yang sudah saya buat adalah yang di AP 1. Nah, untuk yang aplikasi Arduino dengan Arduino, mungkin tidak perlu virtual serial, karena dia tidak terhubung keluar ya. Tapi kalau yang terhubung keluar, seperti tadi yang saya perlihatkan tadi, yang ini, ya, ingin berkomunikasi dengan yang perangkat di luar, nah ini kayak gini ya, dari Bluetooth ke Bluetooth, ini harus mengaktifkan. Tapi kalau hanya terhubung seperti ini saja, nah seperti ini saja, ini nggak perlu mengaktifkan karena ini hanya bermain di dalam saja. Jadi ada 2 Arduino yang bermain saling berkomunikasi seperti itu ya. Oke, saya stop sharing lagi, silakan. Gimana Pak Saibudin? Ya, udah bagus Pak. Itu. Silakan. Tapi ini Pak Febri, mungkin suatu saat saya akan melanjutkan Pak Febri ini nih. Ini kayaknya produknya ini ya. Produk apa namanya, istilahnya nyata dalam arti komunikasi lampu atau komunikasi apa ya, dan transmitter receiver ya. Ya, bisa. Mungkin lebih ini kali. Makanya ini udah sangat bagus sekali ini. Ya, makanya saya sering memberikan bahwa buat SMK yang tidak memiliki Arduino,
Yang penting punya laptop, punya software Proteus. Itu saja dulu. Betul, Itu saja betul, dulu. betul, betul, Ya. betul, proyeknya betul. Nanti perkara alatnya nanti suatu saat ada, boleh silakan, kan begitu kan? Ya, benar. Seperti itu. Silakan rekan-rekan yang lain yang mau bertanya mengenai ini. Jadi materi hari ini materi dadakan. Saya coba kumpulkan semua data saya mengenai komunikasi serial dengan dua Arduino. Plus saya tambahkan dengan beberapa perangkat yang nanti rekan-rekan bisa kembangkan. Nah, untuk materi-materinya nanti PowerPoint sudah saya berikan, Proteus 8.4 juga sudah saya berikan. Nah, mungkin rekan-rekan membutuhkan, di sini kan saya sudah mengklasifikasikan beberapa yang sudah saya buat gitu ya. Nah, seperti ini segala macam. Nanti saya share semua. Saya share filenya, silakan tidak perlu buat lagi. Jadi rekan-rekan bisa tinggal bermain mencoba. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mencoba menghidupkan matikan lampu, nanti ada program Arduino ini juga saya share juga nanti di komunitas ya. Jadi semuanya saya share di komunitas. Silakan untuk mencoba. Gitu. Tapi kalau rekan-rekan ini saya coba, bisa saya coba di sini sih sebenarnya. Gitu. Karena kan itu sudah bisa sebenarnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini saya usul Pak Febri ya. Ya. Usul aja. Ya Pak. Mungkin seperti Pak Febri bilang tadi, saya kira permain belum ada aja bermain dengan Proteus. Ya. Tapi saya coba nanti suatu saat di virtual berikutnya akan saya membuat memang bahasa program transmitter receivernya memakai yang itu Pak, komunikasi dengan jarak kita kan jarak ya. Kalau kita nyata di lapangan kan biasanya jarak ada 100 meter, Ya. kilo ya kan. Benar Pak. Seperti itu. Kita akan mau mengangkat dari punya Pak tadi, kita angkat ke hardware-nya. Saya coba itu Pak. Boleh. Berikutnya. Boleh dicoba. Berikutnya. Jadi maksud saya begini Pak. Tadi yang nyata Pak Wifi udah benar, kita angkat ya. Jadi mereka nggak gampang. Seperti apa? Ini alatnya. Seperti ini lah. Jadi istilahnya berkesinambungan kan. Iya. Kita coba itu Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Ini Pak Dodi saja nih bertanya. Bukan Pak. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak Febri. Iya. Kan, istilahnya kita sharing ya buat mereka kepingin Pak sebenarnya ya kan, kepingin apa sih bentuk komunikasi kita nih sebenarnya seperti apa. Jadi seperti Pak Wibi menjelaskan kemarin Arduino, kita angkat ke robotiknya seperti ini ya kan Pak Wibi ya. Iya Jadi benar. ada jadi mereka nggak gampang. Saya coba deh kalau Pak Wibi menjelaskan ini, saya coba yang seperti ini juga sama tapi memakai alat yang NRF tadi sama komunikasinya. Bagaimana sih? Betul nggak? Oh iya betul, nyata. Misalnya menyalakan lampu dengan jarak 100 meter dengan jarak 1 kilo. Nah itu nanti kita coba mengcompare. Nah itu mungkin. Iya gitu Pak. Berikutnya gitu loh Pak. Boleh Pak, boleh. Nah, oke yang lain tuh. Ya lain silakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya lagi mencoba mengaktifkan ininya. Jadi rekan-rekan nanti bisa lihat saya menghidupkan apa ya? Yang simulator tadi, cuma saya coba untuk diaktifkan gitu. Sebentar, ini saya lagi coba dulu. Jadi yang kesimpulannya Pak Febri ini adalah mengcompare dua Arduino yang berbeda bahasa program, transmitter receiver, baik dari yang transmitter receivernya atau receiver ke transmitternya, jadi komunikasi ya. Jadi ternyata apa yang kita lihat teknologi yang sekarang ini seperti remote control dengan jarak jauh, jaringan nirkabel itu bisa dibuktikan dengan bahasa program yang paling Proteus tadi. Nah, itu pada prinsipnya adalah komunikasi Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya.
Nah, tapi untuk mengaplikasikan ke sana, memang baik benar itu nyata seperti itu, yang belum ada alatnya, bisa memakai permainan previous ya, tetapi kita mencoba mengcombine juga biar Bapak punya bayangan, seperti ini ya. Nah, untuk bisa seperti itulah. Jadi pada prinsipnya seperti itu Pak, komunikasi. Ya, bahasa yang kita pakai sekarang ini komunikasi. Dua alat. Iya kan? Kalau tadi hanya satu alat, sekarang pakai dua alat itu bagaimana komunikasi? Itu komunikasi sebenarnya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita buktikan nyata di lapangan. Insya Allah kalau memang saya kasih kesempatan lagi untuk menjelaskan punya Pak Febri yang lebih detail, jadi terasa di Bapak Ibu. Oh iya ya, ternyata itulah manfaatnya nanti besar sekali. Karena kita ini sharing, sini ada Pak Yoga, Pak Budi nggak tahu nih, Mas Yoga ya, Pak Bambang, oh iya lagi rapat. Nah, jadi itulah yang jadi titik permasalahan di grup ini adalah saling sharing, saling growth. Jadi ilmu kita ini berkembang. Bukan hanya stuck di situ aja, enggak. Sebenarnya nanti ada lagi, dan ada lagi. Jadi nanti bentuknya robot. Itu pada prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau memang ini saran saya Bapak Ibu yang seperti Pak Febri bilang tadi, kalau belum ada alatnya silakan Bapak Ibu memakai aplikasi Proteusnya, ya dicoba. Oke, bagaimana alatnya? Nanti kita mencoba mengkombin dengan Pak Febri lagi nanti saya. Nah, seperti ini, nanti saya diskusikan dulu. Oke, dicoba. Nah, seperti nyata hardware-nya. Bapak Ibu ada ini mumpung Pak Febri ini terbuka Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Ini saya coba untuk membuat ya. Sebentar. Silakan Pak Saifuddin, Pak siapa lagi ini? Pak Gasting, Ya, Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin. Dari Madura. Dari Madura itu. Pak Winata. Pak Winata, nyambung Pak Winata. Dari Madura Pamekasan tuh. Kampung saya juga itu. Silakan. Pak Yoga. Silakan Pak Yoga, kalau mau tanya silakan Pak. Oh, Pak Yoga mah udah jago dia. Pak Yoga. Pak Yoga. Pak Yoga biasanya nih dia. Udah mainan dia ini Pak. Udah mainannya Pak. Iya makanya kita sharing Pak. Ya silakan yang mau bertanya. Ayo Pak Winata, Pak Saifuddin. Sejauh ini saya dan aman-aman saja. Tapi dari Madura? Sehingga biasa waktu mencoba ini. Kalau ngelihat presentasinya seperti aman-aman sepertinya. Iya Pak, aman-aman Pak kayaknya Pak. Iya, disuruh bikin robot salah sambung dulu Pak. Tidak dilihat main sambung-sambung. Nanti waktu dicoba kalau ada masalah kita tanyain dalam grup nanti Pak. Boleh Pak, boleh. Boleh silakan. Boleh silakan. Pak Kaspa diam aja Pak Kaspa. Iya Pak. Ya apa yang perlu ditanyakan Pak? Nanti produknya kita yang luncurkan seperti ini, seperti Pak Febri bilang. Mau tanya Pak? Ya silakan. Silakan Pak. Ini mau tanya. Saya pernah buat alat Arduino, menggunakan Arduino. Saya taruh di sepeda motor Pak. Itu kadang ketika kita hidupkan sepeda motor, taruh di sepeda motor itu kadang restart sendiri. Nah itu kenapa Pak kira-kira? Ya karena Arduino-nya kan belum ada pengamanan sama sekali Pak di bagian Arduino-nya. Jadi kalau Arduino kalau mau ditempatkan di hal-hal seperti industri atau Bapak tempatkan di motor segala macam, yang harus dia pastikan itu adalah suplai daya dia stabil. Yang kedua dia tidak terganggu oleh GGL yang sering ada di dalam rangkaian. Jadi Bapak harus benar-benar istilahnya diisolit Pak, dilindungi Arduino-nya dari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itulah ya Pak yang menyebabkan Arduino-nya tidak mau
hidup atau istilahnya terganggu akibat dari GGL itu, akibat dari GGL dari rangkaian gitu, dari sekitar ya yang ada di sekitar rangkaian. Jadi itu kelemahan Arduino Pak. Jadi harus dilindungi aja, harus dilindungi. Jadi Bapak misalnya buat satu supply sendiri khusus buat Arduino dan segala macam seperti itu Pak. Oke Pak. Itu Untuk gangguan GGL-nya itu Pak, pakai apa Pak untuk melindunginya Pak? Apa ada Ya filter khusus gitu Pak? bisa. Untuk gangguan Bapak misalnya putaran pakai sen. tegangan pakai modul, ada modul adaptor yang atau regulator yang bagus yang dimana elko-nya ini. Kalau saya biasanya saya kasih elko di positif negatifnya Arduino di pin 5 volt dengan 0 voltnya. ya stabil. Ya, jadi kelemahan Arduino ya begitu Pak. Kelemahan Arduino adalah kalau ada gangguan dari luar dia akan restart. Itu sudah pasti. Tidak perlu diinikan. Makanya Arduino untuk masuk ke industri kan agak susah karena kalangan industri masih mempercayai PLC gitu. Kalau PLC kan sudah isolate banget tuh I/O dan input dan outputnya gitu. Kalau Arduino itu Pak, kalau Bapak lagi ngisi program nih, terus di jalur kabel Bapak ada yang lagi ngebor, itu udah pasti gagal. Pasti gagal, coba aja. Yang teman Bapak pakai kabel listrik yang sama, lagi ngebor kayu atau lagi ngebor apa gitu. Terus Bapak lagi ngisi program di jalur di tegangan itu, pasti gagal. Karena Arduino itu membutuhkan ketenangan dalam mengisi. Ya, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Jadi dia butuh ketenangan saat diisi. Ada lagi Pak? Itu Sudah, Pak terima kasih. Pak, mau tanya Ya, Pak sama-sama, Winata. Pak. Pak Winata pakai RFID nggak Pak? Nyalakan motor. Pak Winata pakai RFID nggak Pak? Nyalain Kemarin. motornya. Pakai Pakai apa? Bluetooth sih, pakai Bluetooth. Oh, Modul iya. Bluetooth Pak. S05. Pengaruhnya luar biasa itu Pak. Iya, iya. Kalau RFID Pengaruhnya ya. Siap. Oke, siapa lagi rekan-rekan yang mau bertanya silakan. Pak Kaspa mau tanya kayaknya itu. Pak Kaspa mau tanya silakan Dan Pak. Link hilang dulu Pak Kaspa. sudah ngikuti dengan baik dari tadi sebetulnya. Jadi makanya masih belum begitu paham gitu. Nah, kalau nggak pahamnya di bagian mana Pak? Bagian mana yang Bapak belum begitu paham? Saya pelajari dulu dari awalnya itu. Soalnya saya kan mau pakai laptop tapi nggak bisa connect gitu dari tadi sekarang. Oke. Ini download aja Pak. Mungkin udah Tapi modul. Proteusnya udah di-download Pak? Iya. Kebetulan saya sudah pernah coba itu yang Proteus ya. Dan juga sama pakai ini untuk anak-anak yang UKK-nya. Iya Pak. Ya gitu Pak. Iya Pak, oke Pak. Pak Saifuddin mungkin tuh Pak Saifuddin nanya. Sering gangguan Pak Saifuddin salah sambung kabel biasanya. Iya. Mata sudah nggak nampak. Oh, mereka tampak gitu ya. Udah nggak kelihatan ya Pak Saifuddin ya? Iya. Lubang Arduino seru sekali. Jadi habis bikin robot satu seru katanya Pak. Maunya speaker besok saya suruh munculin speaker. Wah, boleh juga tuh Pak. Feeder Bapak Iya, mainkan. besok saya akan mengambil speaker juga itu. Pak mau tanya lagi Pak. Ya, Boleh Pak, silakan Berarti Pak. jawab. Ini Pak mau tanya, itu kan kalau misalkan Arduino itu kayaknya kalau saya taruh di sepeda motor, ketika di on kan itu sehari semalam bisa akinya tekor tuh Pak. Iya, karena Arduino kan hidup terus Pak. Nah hidup terus enggak. Maksudnya gini, ada enggak alat untuk membuat kayak mode sleep gitu loh Pak? Ada. Jadi harus. Nah iya Pak. Itu kayak apa Pak? Mohon penjelasannya. Bapak pasang di motor, ya.
Ya, ya. Ya, kalau gitu Misalkan seperti itu. kalau gitu dibuat ini saja, Pak, saklar on off-nya saja dari dari kunci motor itu. Jadi kunci motor itu kalau di on kan baru Arduino-nya aktif gitu. Kalau Kalau ini yang kayak mode sleep gitu loh, Pak. Ada enggak, Pak? Arduino untuk mode sleep ada. Jadi kalau Arduino mode sleep itu, jadi kalau dia tidak ada program, dia standar akan tidur gitu ya. Itu bisa kita aktifkan fungsi itu. Jadi dia punya fungsi untuk jika sekian waktu tidak ada aktivitas, dia bisa dibuat tidur gitu. Dan akan aktif lagi pada saat ada yang istilahnya yang interrupt, yang mengganggu. Misalnya tiba-tiba Bapak nekan tombol apa atau apa gitu. Nah, baru dia akan hidup. Nah, memang fasilitas itu digunakan untuk menghemat energi jika Arduino dipasang di tempat-tempat yang jauh dari sumber tegangan. Ada tuh Pak fasilitas itu. Tapi kalau untuk kasusnya Bapak, saran saya sih kalau di motor on off-nya itu digunakan untuk menghidupmatikan Arduino-nya. Jadi on off-nya dipakai untuk menghidupmatikan Arduino-nya. Tapi kalau misalnya Bapak pasang misalnya di luar nih ya, kayak kemarin saya melakukan satu penelitian. Saya tempatkan dia untuk trekking gunung ya, saya taruh di gunung gitu ya. Nah, itu bisa dengan teknik tidur. Jadi Arduino-nya ditidurkan. Jadi seperti itu, Pak. Pak, minta tolong dijelaskan nanti, Pak, mode sleep itu, Pak. Terus berapa anu, Pak? Berapa watt lah? Misalkan pakai mode sleep, dia hanya makan harus sampai berapa di ampere? Harus berapa ampere itu belum pernah saya ini Pak, saya cobain berapa apa sih istilahnya berapa lama dia bisa diinikan. Nah, itu saya belum nyoba Pak. Artinya dengan baterai dengan kapasitas berapa itu tahannya berapa lama. Tapi di dalam datasheet dari Arduino-nya sudah menyatakan jika Arduino dibuat tertidur itu dia akan memakan daya yang lebih sedikit dibanding kalau dia aktif. Ingat ya Pak ya, Arduino kalau aktif itu dia running terus di point loop-nya. Jadi di point loop-nya itu dia akan selalu berputar. Gitu. Nah, berputar itu dia membutuhkan dayanya berapa? Ya berapa I/O yang dia tegangan yang mensuplai seluruh rangkaian yang lagi hidup. Nah, itu saja dia. Yang lagi hidup ya, Pak. Yang tidak hidup ya tidak akan ini. Saya bertanya, gitu. Pak Winata ada alat pengamannya nggak? Sebelum Arduino, Pak. Sebelum Arduino kan pakai Bluetooth. Oh iya, biasanya pakai ini Pak, pakai relay pakai relay nggak? Ya tegangannya. Pakai relay nggak? Gimana? Pakai relay nggak? Inputnya Arduino apa outputnya? Oh, sebenarnya dari saya foto tadi ke Arduino-nya itu ada relay Pak, kalau bisa. Jadi dia akan terima sinyal, dia tidak aktif Pak. Ini untuk kasus yang itu ya Pak Dodi ya, yang GGL ya Pak ya, yang dia ini. Kasusnya, jadi dia nggak aktif. Jadi begitu dapat sinyal, dengan memakai relay tadi, dia aktif. Artinya mati sendiri otomatis. Jadi coba. Pakai nggak? Enggak. Jadi langsung. Oh iya. Mati Pak. Benar Pak. Ya, gimana itu Pak? Kurang jelas yang itu. Gimana pakai relay inputnya? Relay. Dari relay nanti masuk ke Arduino-nya, ya kan? Bapak kan pakai Bluetooth, sama-sama juga Pak. Jadi pakai satu Bluetooth juga pakai ini aja Bluetooth-nya tetap, cuman positif negatifnya memakai relay. Yang dari relay masuk ke Arduino-nya positif negatif juga. Jadi kalau perintah dari Bluetooth-nya itu nanti akan dengan sendiri nanti Bluetooth akan nyala Pak. Tapi kalau nggak ada senggol atau apa ya kan, dia tidak akan nyala. Oh, intinya mematikan Bluetooth dulu maksudnya biar menghemat. Oh. Untuk mematikan seperti Power BD kan tadi ya kan. Memang ada sendiri, ada alatnya Pak. Jadi tidak langsung. Pengaruhnya ada memang.
ya di teman-teman Arduino seperti itu. Jadi nanti saya akan komen bagaimana cara hardware-nya kita coba seperti itu pakai relay supaya nggak terganggu karena kelemahan Arduino seperti itu memang Nah, iya, Pak. yang sedikit pasti begitu. Nanti kita coba. Siap, dikasih tutorialnya, Pak. Sama mode sleep, Pak. Oke. Nyoba. Ya, dilanjutkan Pak Baby. Oke, saya lanjutkan, silakan rekan-rekan yang mau bertanya lagi. Saya tunggu ininya. Nah, untuk ininya saya tampilin ini aja Pak ya. Saya lagi ngetes ini nih Pak. Ini ada yang azan nih. Ini di tempatnya ada yang azan. Tunggu dulu Pak. Ada yang azan Pak. Oh, bukan azan, saya pikir azan tadi. Ya, dah, saya langsung saja saya share virtual saya. Oke. Nah, ini saya lagi membuat program di mana programnya nanti dideteksi. Mungkin bisa di ini kan Pak Dodi. Oh iya benar azan Pak. Oke, dah. Oke, silakan rekan-rekan lihat ini ada program. Saya mengirimkan data dari Arduino yang ada serialnya, yang ada tombolnya. Programnya bagaimana? Programnya seperti ini. Nah, ini ada programnya. Jadi dia mengirimkan 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Bu Dama yang mic-nya bisa di ini nggak Bu? Bu Dama. Bu Dama. Muhammad Kasman suaranya di moto. Iya, iya, begitu ya. Oke, rekan-rekan semua, di sini saya mau coba sekali lagi yang mengirim data. Jadi ini rangkaian saya adalah dari Arduino ada tombol. Nanti ngirim data, ngirim datanya kemana? Ngirim datanya ke COM. Saya geser ya. Sini saya double klik. Nah, ini adalah COM 1 9600 ya. Dari sini, oke, programnya bentuknya bagaimana? Programnya seperti ini. Tidak terlihat ya rekan-rekan ya. Jadi di sini seharusnya deteknya low. Kenapa deteknya low? Karena di dalam rangkaian saya itu kalau ditekan dia menjadi low. Ya, ini saya verify. Sambil menunggu saya perlihatkan rangkaiannya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini aktifnya low. Aktifnya low itu artinya kalau saya tekan ini dia menjadi low. Oke, nah programnya adalah seperti ini. Sederhana programnya, cuma menentukan switch 1, switch 2 di pin berapa. Terus ini data terima nggak perlu, bisa dibuang nanti. Aktifkan sebagai switch 1 input, switch 2 input. Aktifkan komunikasi serial dia. Dan masuk ke dalam program yang mengirimkan jika 1 saya tekan angka 1. Jika 2 yang saya tekan angka 2. Ya, jadi buat rekan-rekan, ini juga software program SCAD ini akan saya kasih ke ini. Jadi rekan-rekan bisa membaca programnya. Oke, sambil menunggu ini muncul hacknya. Ini agak lemot karena semua program saya aktifin ini. Jadi tunggu sebentar, dan ini juga programnya juga agak berat di Arduino 1.8 ini agak berat ya.
Oke, tunggu sebentar. Jadi di sini saya memiliki 3 emulator, program simulator untuk komunikasi ya Pak ya. Ini program simulator yang pertama yang saya gerakin ini. Ini adalah program komunikasi tes, di mana ini saya gunakan untuk mengetes Bluetooth Neo, SMS, GPS, KYL, RFID, sama Webcom. Ini ada banyak pilihan yang sudah saya buat ya untuk settingan-settingannya. Nah, yang kedua adalah saya menggunakan Hercules. Hercules ini bawa yang sudah jadi. Ini juga bisa tes untuk TCP/IP, TCP server, TCP/IP client server, terus juga UDP gitu seperti itu ya. Dan dia juga bisa serial. Oke. Dan yang terakhir saya biasa menggunakan serial monitor dari Arduino sendiri. Cuma di Arduino itu serial monitornya kadang data yang dikirimkan itu harus diformat dalam bentuk yang kita inginkan. Kadang dia datanya tidak sesuai gitu. Beda format saja, beda format saja. Jadi harus dipahami formatnya. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Ini saya hapus saja ya, data terimanya ini tidak perlu. Oke, sudah saya simpan. Nah, selanjutnya saya akan mengambil hacknya. Hacknya itu Bapak harus geser ke kanan karena dia ada di kanan. Nah, seperti ini. Oke, nanti rekan-rekan semua bisa copy. Nah, ini nggak bisa klik kanan ya. Ctrl C, nanti dipastikan Ctrl V-nya, pastenya. Di mana? Dipastikan di rangkaian Proteus kita. Ini di double klik, di bagian program filenya, ini Bapak timpa. Nah, timpa yang baru, oke. Selesai. Kalau sudah selesai, jangan lupa mengaktifkan serial emulatornya yang ini. Aktifkan, karena kalau tidak diaktifkan itu berarti tidak bisa terbaca. Jadi kita membutuhkan sambungan ke COM yang lain yang membaca perubahan datanya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya hubungkan COM 1 dengan COM 4. COM 1 saya yang mana? COM 1 saya adalah yang ini. Ya. Saya geser dulu. Nah, ini COM 1 saya. Ya, ini saya double klik. Ini COM 1 saya, oke. Nah, yang Hercules itu COM 4 saya. Nah, ini COM 4-nya sudah standby dari tadi. Ya. Nah, saya tutup, saya buka lagi nih. Oke. Nah, ini baru nih ya. Nah, tadi kita sudah memasukkan hacknya di dalam sini, ya. Oke. Tinggal kita running. Ya, tinggal kita running. Nah, ini sudah running, tandanya apa? Tandanya adalah ini berkedip-kedip tuh. Warnanya hijau tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal saya tekan tombolnya. Oh, digeser lagi. Berarti di rangkaian ini harus dikasih serial pull up. Karena ini nggak kebaca. Saya tahunya dari mana? Jadi kalau rekan-rekan mengalami permasalahan seperti ini, tidak kelihatan data yang dikirim, jangan-jangan di pin 12-13-nya high low-nya tidak kurang kurang terbaca. Jadi rekan-rekan caranya untuk mengatasi permasalahan seperti ini adalah kita langsung kirim saja ini. Jadi kita rem dulu, ini kita matikan dulu, caranya dengan garis miring 2. Terus kita pastikan di sini. Kita ambil program yang kedua, jadi dia ngirim 121212 ya. Oke. Nah, ini akan terus continue, akan mengirimkan terus menerus. Selanjutnya di verify kembali ya. Oke, sambil kita nunggu dia verify selesai. Kita pastikan dulu semuanya. Berarti ini input tidak dipakai ya. Jadi program ini akan saya isikan dengan program baru di mana dia secara otomatis mengirimkan angka 1 dan 2 secara kontinu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Nah, diharapkan Hercules ini dia akan menampilkan angka 1 2. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Tadi itu sudah ada berarti. 11111 karena saya tekan tombol 1 terus tadi ya. Nah, mungkin lebih bagusnya begini. Herculesnya saya tutup karena kelemahan Hercules adalah dia tidak punya untuk membersihkan layar. Saya tutup Herculesnya.
Terus saya aktifkan kembali Hercules-nya. Ini Hercules-nya saya aktifkan kembali. Oke, nah di sini di serialnya saya pasang di COM4 dan saya on-kan. Jadi memang harus sabar, rekan-rekan kalau bermain ini, ya. Jadi kita tidak bisa gerabak-gerubuk, percuma. Karena kita harus benar-benar pelan-pelan, perhatikan ada yang error atau tidak, dan berikan satu contoh kecil bahwa sebenarnya komunikasi kita sudah jalan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah ini kita lagi proses ya. Tunggu sebentar. Biasa prosesnya seperti tadi saya bilang lama dia. Nah ini kayaknya dia agak error. Nah saya coba verify kembali. Nah ini lagi proses ya. Verify-nya lagi proses. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah done ya, selesai. Kita ambil hack-nya. Hack-nya kita ambil. Sebenarnya kalau lagi proses kayak gini, kita tidak perlu ngambil hack lagi, karena ini masih program yang lama. Sebenarnya tinggal di running saja boleh. Cuma untuk lebih pastinya, kita timpa lagi saja dengan yang baru. Oke. Selanjutnya, kita aktifkan COM4 kita, selesai. Kita aktifkan serial kita. Nah, di sini muncul 1. Selanjutnya dia akan mengirimkan yang 2. Oke. Oh, ini terlalu lambat berarti ya. Lihat ya. 1, 2, karena 1 detik kan. 1, 2. Oke, berarti program kita sudah benar. Di sini program kita sudah benar. Cuma delay-nya terlalu lambat. Jadi artinya kita kasih yang 500 atau 100 saja. Ya, kita kasih 100. Kita aktifkan kembali program yang di atas. Artinya ini sudah bisa dipakai. Cuma ininya mungkin yang tidak terlalu pelan. Nah, saya ganti jadi 100. Jadi lebih. Oke, jangan lupa disimpan. Kita verify kembali. Ya, memang agak lamanya begitu. Ya. Tapi buat rekan-rekan yang sudah pernah bermain Proteus dan mengetikkan program di dalam Proteus itu ada. Jadi di dalam Proteus kita bisa melakukan editing dan compile di Proteusnya langsung. Jadi lebih cepat. Cuma saya belum, saya pernah dapat, cuma belum saya cari lagi. Nanti saya kalau udah dapatnya saya cari. Jadi untuk saat ini kita tetap menggunakan IDE Arduino-nya. Tetap menggunakan IDE Arduino-nya. Oke, tunggu sebentar. Di COM4-nya tetap biarkan saja, karena kan dia tidak terganggu. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, selesai, done. Ayo, selesai. Lumayan lama ya, loading ini. Nah, perhatikan. Selesai. Nah, saya tidak ambil lagi hacknya ya. Ini cara khususnya nih. Selama saya tidak membuka sketch yang lain atau program yang lain, saya tidak perlu melakukan pengkopian lagi. Ini langsung saya running saja karena ini filenya pasti sama. Tinggal saya running saja. Nah, selanjutnya di sini. Nah, lihat angka 1-nya langsung muncul. Nah, berarti benar dia kurang full up. Apa maksudnya kurang full up? Jadi artinya pin 12 ini sudah low duluan. Ya, sudah low duluan. Makanya kita membutuhkan 1 full up. Kita membutuhkan full up, kita taruh saja di sini. Nah, ini saya buat di bawah ya. Jadi rekan-rekan lihatnya seharusnya pull up-nya biasanya di atas, tapi saya bikin di bawah. Terus saya hubungkan. Jadi kalau rekan-rekan lihat tadi, ini serialnya muncul terus. Ini kalau saya hidupkan nih, dia tetap, kalau ini saya running, dia akan ngirim terus gitu. Ya. Sekarang saya hubungkan ke pin ini. Oke. Terus satu lagi, ini saya gandakan
copy dan pastekan. Saya bikin 2 karena ada 2 resistor di sini. Saya pasang di 2. Oke, selanjutnya saya butuh PCC. Power. Nah, ini powernya nih. Ya, saya hubungkan di sini. Ya, saya hubungkan di sini. Oke, sekarang ini disimpan, selesai, bisa. Langsung saya running kembali. Dan ini saya hidupkan kembali. Nah, perhatikan. Nah, tidak ada pergerakan ya. Kalau saya tekan tombol ini, nah dia bergerak. Aduh, ininya bergerak. Tunggu. Nah, ini saya mau geser. Nah, nih. Saya tekan yang di bawah, 2. Saya tekan yang di atas, 1, 2, 1, 2. Oke, berarti programnya sudah bisa dipakai. Seperti itu ya. Nah, ini saya tutup yang ini. Nah, sekarang saya akan membuat program yang ini. Ya, nih. Untuk yang tombol, ya, ini tombol. Ini sudah oke, tinggal dikasih resistor saja. Resistornya belum ada nih. Saya klik di sini. Ya, saya klik 2. Oke. Terus saya putar. Saya rotasi, oke. Nanti saya pasang di pin 12-13 karena tadi kejadiannya adalah kurang pull up. Nah, ini saya pasang di pin 13. Ini saya pasang di pin 12. Oke. Saya tambahkan power. Saya tambahkan power di atas. Nah, ini sudah selesai. Oke. Ya, ini sudah selesai. Programnya tinggal saya ambil program yang tadi. Ini ya, program yang tadi saya buat. Yang ngirim 1212. Saya geser. Saya ambil hacknya. Ini hacknya. Oke, ini hacknya. Saya ambil. Oh, aduh. Memang harus dibuka semua. Oke, kayak gini. Oke, saya copy. Saya pindahkan ke sini. Oke, ini saya ganti. Sudah selesai. Nah, untuk program yang Arduino satu lagi, karena dia adalah penerima, saya menggunakan program yang ini. Nah, ini yang program yang tadi. Pin 12, pin 13, lampu LED, ya kan? Terus saya hanya mengganti penerima saja. Angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2. Ya. Angka 1 dan angka 2. Ini artinya menghidupkan lampu 1 dan mematikan lampu 1. Seperti itu ya. Yang lampu 2-nya nanti kita lakukan nanti. Ya. Ini hanya lampu yang di pin 12 saja yang akan kita hidup matikan. Kita verify. Nanti akan kita masukkan ke yang Arduino yang ini. Ya. Nah, untuk yang seperti ini karena dia tidak punya COM, berarti virtualnya boleh tidak diaktifkan. Ini boleh dimatikan atau ditutup karena kita tidak butuh komunikasi di dalam satu pin yang sama. Berarti protesnya supaya tidak berat, saya matiin juga. Komunikasi COM saya juga saya matiin. Nanti kita hidupkan lagi, gampang. Oke, kita kembali ke sketch kita yang ini belum selesai, lagi proses. Ya, lagi proses ya, tunggu sebentar. Jadi programnya kalau rekan-rekan lihat, 1 itu menghidupkan LED 1 itu pin 12, 2 itu mematikan LED 1. Oke, selesai. Saya geser. Saya ambil. Ya, saya ambil. Saya copy. Oke, ini saya tutup. Ini juga saya tutup. Saya kecilin ya. Di sini saya double klik. Dan saya pasang di sini. Oke, selesai. Dan ini saya running. Nah, sudah. Jadi kalau saya tekan tombol 1, tombol 2 berarti. Nah, tombol 2 itu menghidupkan relay.
Ya, selama saya tekan relay, dia hidup. Dan satu lagi kalau saya tekan ini dia mati. Seharusnya seperti itu. Seharusnya ya. Jadi ini nanti kita lihat di programnya kenapa dia langsung mati. Saya juga belum lihat baca. Data terima satu, seharusnya sih dia tidak akan menerima data sebelum dimatikan, yaitu dikirim dengan kode B. Ya, seharusnya seperti itu. Ya. Di aplikasinya harusnya jalannya seperti itu. Selama saya kirimkan ini, dia ngirimkan angka 1, angka 2, 1 atau 2, itu tujuannya adalah menghidupkan dan mematikan relay ini. Ya. Nah, itu langsung mati dia. Nah, atau kita ganti dengan lampu LED saja deh, lampu LED. Kalau lampu LED-nya juga mati hidup juga, berarti ya kita harus cek itu. Jadi ini saya ganti nih. 1-2-nya yang di B. Nah, yang ini saya ganti menjadi 3 A besar, A besar di atas, B kecil, B besar di bawah. Oke. Ini saya simpan, saya verify lagi. Kita lihat ya. Kalau misalnya lampu LED ini mati juga, nah berarti kita harus curiga di sini. Data yang dikirim dia itu bagaimana gitu. Untuk grounding, ya mungkin groundingnya yang tidak di ini kan. Nanti saya coba hubungkan grounding. Tapi di sini nggak ada groundingnya permasalahannya. Jadi dianggap satu rangkaian gitu. Ingat ya, kalau komunikasi dengan dua Arduino ini, groundingnya harus disamakan, disatukan dalam satu jalur komunikasi. Kalau di sini karena Arduino tidak ada GND, ya saya anggap karena ini simulator, seharusnya bisa. Oke, ini selesai. Nah, karena ini masih skate yang sama, berarti saya tinggal running saja. Saya tinggal running, saya tekan tombol ini. Oh, berarti sama programnya. Saya tekan tombol ini. Nah, itu hidup ya. Hidup ya. Mati nggak dia? Oh, mati. Bener. Mati. Berarti saya harus lihat di program pengirimannya. Program pengirimannya. Kenapa dia mati? If dan else if. Seharusnya tidak mati. Nah, lebih aman lagi berarti kita coba bikin else yang mengirimkan kode kosong gitu, yaitu data kosong. Kalau dia tetap mati juga, berarti kita akan telusuri lagi. Ini kode kosong ya, saya kirim. Jadi nggak ada isi ya. Saya kasih delay yang sama, 100. Nah, kita verify. Nah, ini agak berbeda nih. Ini yang di bagian pengiriman, karena ini baru, berarti saya harus ambil lagi dan saya harus ganti isi ini. Karena file hacknya sudah berubah. Nanti kita lihat. Di sini saya menyatakan bahwa jika bukan switch 1 yang ditekan dan switch 2 yang ditekan, maka dia hanya mengirimkan kode kosong. Kode kosong itu tujuannya adalah supaya di bagian penerima, jika dia terima data tersebut bukan A, bukan 1, bukan B, bukan 2, ya seharusnya dia tidak bisa mematikan lampu. Seperti itu. Oke, kita tunggu skate ini selesai. Sudah dapat. Oke, kita ambil hacknya. Kita ambil kembali hacknya di sini. Oke, selanjutnya kita isikan di bagian pengiriman. Oke, kita running. Kita running. Kita tekan yang nomor 2. Lampunya hidup. Nah, lampunya mati, tetap mati berarti. Hidup, tapi dilepas dia mati. Ya, dilepas dia mati. Berarti di sisi pengiriman sudah benar, di sisi penerimaan nih yang harus kita pastikan. Ya, di sisi penerimaan kenapa dia mematikan lampunya? Padahal tidak ada yang mematikan. Atau saya ganti saja program yang 2-nya menghidupkan lampu. Dia aktifnya apa ya? Kita lihat di program ya. Ini lampu dikasih PCC berarti dikasih low. Pin 2-nya dikasih low. Jadi saya tekan 2.
lampu 2-nya high. Satunya kan 2. Oke, coba saya buat lagi. Atau saya kirimkan 3 deh, 3 data. Saya kirimkan 3 data di sini. Yaitu 1 dan 2. Ini 1 dan A. Ini saya kirimkan A. Ya, 1 dan A ya, saya kirim 1 dan A. Seharusnya ada 4 tombol sih sebenarnya. Ya, ada 4 tombol seharusnya. Jadi selama dia ngirimkan itu, dia akan, ini kita lihat ya, A itu LED 1 akan low, dan 1 itu LED 2 akan low. Kalau misalnya dia tidak mau, nanti kita coba. Tapi intinya di sini kalau kita lihat komunikasi sudah jalan sebenarnya. Komunikasi sudah jalan. Dari TX ini diterima, dia menghidupkan. Cuma di sini ada masalahnya, lampunya kok langsung mati gitu. Padahal di perintahnya tidak ada mematikan lampu. Sini kan tidak ada mematikan lampu. Matikan lampunya lewat serial. Oke, sudah selesai. Ini langsung di running karena tidak ada perubahan. Karena masih file yang sama. Nah, ini kan langsung hidup kan dia. Nah, ini. Oh, ini berarti ini kebalikan ini. Ya, ini program yang 13 itu ke pin 12 berarti dia dibalik. Jadi di bagian pengirim saya ganti bukan mengirimkan 1 tapi mengirimkan 2. Oke. Kirimkan 2 di bagian penerima, 2 itu ya meng-high-kan yang salah berarti. Seharusnya yang 13 ya, yang 13 itu yang 12 ya. Jadi kita lihat rangkaian ya. Rangkaian juga harus dilihat. Tadi lampu yang hidup yaitu yang 12, yang ini ya. 12 berarti pin 12 itu adalah LED 1. Berarti yang A dan yang B, berarti ini salah. Jadi ini tetap 1. Tunggu dulu deh. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita ganti 1, yang ini kita ganti B. Jadi yang 1 tadi udah benar. Oke, ini tunggu terakhir. Habis itu kita selesai. Silakan untuk melakukan tanya jawab nanti dengan ini. Buat Pak Saifuddin ini nanti bisa juga Pak dipakai di robot ini Bapak. Mobil balik. Iya. Jadi tombolnya itu ada di komputer Bapak, kirim lewat Bluetooth AC ya, yang itu pasang di USB-nya. Jadi Bapak harus pakai USB to serial. USB to serial yang mana? Saya perlihatkan ya Pak ya. Modul USB to serial yang biasa dipakai di Arduino ya. Dia mirip HC tapi dia bukan HC05 Pak. Dia USB to TTL. Namanya USB to TTL. Jadi USB to TTL itu ya nanti bentuknya sama seperti HC05 tapi dia Bluetooth serial. Ini dari tadi saya nyari ini nggak ketemu karena data saya banyak banget. Nih kayak gini Pak. Ya, jadi ini USB-nya nih. Gitu, USB to TTL. Nah, nanti kalau Bapak mau pakai yang USB ke Bluetooth, ada USB Bluetooth kan ada. USB to Bluetooth. Ya, jadi USB to Bluetooth juga ada. Ini USB to serial ya, Pak ya. Ini USB serial. Nanti USB to Bluetooth, dia ngasih yang ini ya biasanya ya. Setahu saya ada modul
Jadi ujungnya Bluetooth, ujungnya USB, nanti dia langsung ke Bluetooth. Oh, dikasihnya ini semua. Ini nih, Pak, nih. Nih ya, Pak ya. Kelihatan ya, Pak ya? Ya. Jadi ini kita bisa langsung bermain, masukkan ke USB, nanti kita bisa bermain komunikasi Bluetooth-nya. Seperti itu. Tapi kalau yang mau lebih sederhana, ya harganya murah ya dongle. Ya, jadi nyarinya di sini dongle Bluetooth. Dongle Bluetooth. Nah, dongle Bluetooth. Nah, ini kayak gini nih. Ya, kan biasanya ini kalau Bapak gunakan kalau lagi ngirim data dari Bluetooth dari laptop Bapak ke handphone kan. Nah, ini pakai ginian nih. Nah, kalau untuk di Arduino, ya kalau saran saya pakai yang tadi, yang lebih ini. Oke, kita coba lagi. Ini langsung hidup. Saya belum running. Sudah selesai ya, down ya. Saya running, oke. Saya tekan tombol ini. Oh, tidak ada efek. Saya tekan tombol ini. Yang hidup, berarti ini nggak ada efek nih. Pin. Oh, salah pin ini. Subhanallah. Mau sampai tahun 2000 ini selesai. Perhatikan, pinnya salah. Lihat. Pinnya salah. Pin 1112. Pin 1112. Di sini Arduino saya, switch itu pin 1213. Ya mau sampai kapan pun juga pasti nggak akan mau. Jadi ini saya ganti dulu 11, 12. Nanti kirimnya 1 dan 2. Seperti itu. Ya, jadi mau sampai kapan pun juga salah. Kok diisi Arduino-nya nggak ada, saya klik ini upload. Jadi tadi kesalahannya ternyata pinnya salah 11 12, sedangkan di Arduino saya tadi 12 13, sedangkan di Arduino Portable saya 11 12. Ya pantas dia langsung mematikan gitu karena pin 13-nya langsung dianggap mengirimkan data terus-menerus gitu. Itu salah alamat, Pak ya. Salah alamat. Jadi kita makanya di dalam ini kita juga harus benar-benar perhatikan. Kita harus benar-benar program udah benar. Nah, itu tadi ya. Kalau cara mengetahui program sudah benar, kita coba kirim. Oh, udah benar. Saya kirim ini dia nyaut, kirim ini nyaut. Ini apa lagi? Kita harus cek satu persatu. Kalau perlu satu tombol itu kita cobain satu persatu. Emang agak ribetnya di situ, Pak, tapi itulah analisanya. Jadi teknik analisanya seperti itu. Ini saya tunggu lagi nih, ini gara-gara saya salah klik ini. Terlalu banyak yang aktif jadi berat. Oke, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan? Ini adalah terakhir, sesi terakhir mengenai ini. Jadi inilah gambar yang sesuai dengan judul kita, komunikasi dari Arduino to Arduino. Dan ini satu arah ya. Ini satu arah. Jadi Arduino pertama menuju Arduino kedua menuju Arduino pertama. TX dia, TX Arduino 2 itu diterima oleh RX dia. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin dua arah, berarti pin 1 dari Arduino 1 dihubungkan ke pin 0 dari Arduino 2. Ya, jadi ini 1 lawannya 0, 1 yang ini juga lawannya 0 di sana. Jadi bolak-balik itu dua arah, ya, dua arah. Nah, untuk Arduino dia full duplex. Full duplex itu maksudnya apa? Jadi Bapak nekan dua tombol ini bersamaan itu bisa diterima. Jadi tidak ada masalah. Oke, ini sudah saya ambil dulu. Ya, lebih pasti saya ambil dulu ya. Sketnya. Saya copy, selesai. Saya pindahkan ke sini. Oke. Saya running kembali. Oke, saya tekan tombol ini. Oh, ini mati. Oh, ini hidup ya. Ini hidup, benar ya. Hidup. Saya tekan tombol ini. Mati. Nah, ini udah benar nih ya. Tekan tombol ini hidup. Butuh waktu lama. Nah, hidup. Mati. Oke, selesai. Itu saja. Nanti tombol yang kedua, output yang kedua nanti pasang lagi dengan dua tombol. Atau Bapak menggunakan teknik satu tombol untuk
menghidup dan mematikan. Jadi tombol ini hidup, tombol ini juga mati. Itu juga bisa. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan 4 tombol, berarti tombol 1 on, tombol 2 off, tombol 3 on yang output yang kedua, off, tombol 4 off yang output kedua. Seperti itu. Atau menggunakan satu tombol untuk on dan off-nya, itu juga boleh. Oke, itu saja dari saya. Silakan yang mau bertanya mengenai ini. Jika nanti ada masalah bisa langsung tanya di grup atau langsung di japri saya pribadi di WA ya Pak ya. Itu File saja. presentasi yang jangan lupa. Ya, nanti kedepannya nanti akan saya coba berikan lagi materi-materi fungsi-fungsi dari Arduino yang lain gitu. Misalnya interrupt ya. Di Arduino ada interrupt. Terus ini serial yang saya berikan hanya serial yang ada di dalam rutin loop-nya. Yang perlu diketahui bahwa serial itu juga ada dalam bentuk interrupt. Jadi apa bedanya yang dalam interrupt dengan yang ada di dalam loop? Kalau di dalam loop berarti dia harus membaca loopingnya yang if serial available tadi. Tapi kalau sudah dalam bentuk interrupt, itu programnya bisa berada di mana saja, dia langsung interrupt. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu Pak. Yang interrupt itu lebih tinggi levelnya. Ya, jadi jika terjadi ada data masuk lewat serial, dia langsung lompat ke void serial dia tanpa perlu dibuat if serial available di dalam void loop-nya. Jadi kalau if serial available di dalam loop itu dia masih mengikuti aliran program kita. Aliran dari program kita. Jadi kalau itu tidak sempat terbaca atau tidak sempat dibaca oleh programnya, ya tidak bisa. Dia akan tidak terbaca serialnya. Tapi kalau misalnya serialnya Bapak diletakkan di interrupt serialnya, itu pasti bisa. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kedepannya ada interrupt timer, ada interrupt eksternal, dan masih banyak lagi nanti kita akan bahas. Termasuk yang tadi sleep ya. Saya jujur sleep belum saya gunakan di Arduino, tapi kalau di microcontroller lain saya sudah pernah coba. Oke, terima kasih semuanya. Di sini masih bertahan itu Pak Bro Gunawan, masih Pak Kasdik, Pak Sebudin, dan Pak Winata. Terima kasih atas sharing pengalaman kita. Ketemu lagi di workshop yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.